untuk susunan Jumat 8 Maret 2024. Host Ibu Adece, Worship Leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Leli Hukubun, pengumuman Ibu Eka Lydia, doa berkat Pastor John Sarbunan MA. 7 kita akan selesai Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dulu ya, kita mau berdoa sebelum ibadah kita mulai. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan sejak pagi sampai pada malam hari ini, bahkan sampai jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu dalam ibadah Zoom Gereja CFCC. Terima kasih Bapak, bila kami akan buka ibadah pada malam hari ini. Ibadah ini kami musnahkan dalam tangan pengasihan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Bila Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat seluruhnya dari awal sampai akhir. Mari Bapa, berkati, tahbiskan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami buka. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dia Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan malam hari ini ya. Semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tentunya, oke, selamat datang Pak Frans Angki. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang baik dan sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Haleluya, praise God. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang cinta Tuhan, kita katakan sama-sama. Kenapa hati kita katakan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, di dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Pada angkat hatimu, angkat suaramu, angkat
kedua tangan katakan, kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan Tuhan berkati hidupku. Mari sama-sama kita ucap syukur, katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya malam hari ini, dan kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sepanjang hidup kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin ya. Haleluya. Berapa banyak saudara malam ini yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan. Oh, praise God. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin ya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan sangat baik dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Praise God, praise God. Terpujilah. Oh, selamat malam. Wong Gio Kim sudah bersama kita ya. Tuhan yang telah menolong kita semua, tentunya kita mau bersyukur ya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oke, kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua ya Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Kami merindukan Engkau malam ini Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami bersyukur Engkau malam ini. Sungguh Tuhan, hati kami rindu, hati kami haus akan Engkau Tuhan. Oh,
haleluya. Mari katakan sama-sama, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Dengan iman katakan sama-sama, berkati hidupku. Mari Tuhan, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, Yesus. Angkat suaramu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Sama-sama katakan, berkati hidupku. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Ini kami semua di hadapan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Sama-sama katakan, berkati hidupku. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tak habis-habisnya kami bersyukur ya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir melawat kami semua malam ini. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Sementara kau memuji menyembah Dia, kuasa Tuhan terjadi. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat suara kita sembah Dia. Oh, haleluya. Ku datang Yesus, bawaku dekat denganmu, sujud menyembah di hadiratmu.
kau menyembah Dia, kuasa Tuhan mengakhiri engkau. Aliran kesembuhan mulai mengalir atas tubuhmu yang sakit. Haleluya. Jesus, oh Jesus, we love you, we love you, we love you, Jesus. Kita dengan Dia lebih lagi. Jesus, oh Jesus, tenggelam dalam sungai debu. Haleluya. Jesus, oh Jesus. Mari Tuhan penuhkan bencana hati kami dengan roh-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, kita bersyukur. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Datang di hadapanmu. Mari sukan sama-sama di hadapan Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Menyembahmu, Yesus, oh menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Nanti sekali lagi Ibu Yeti akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Ya, silakan Bu Yeti akan berdoa untuk firman Tuhan ya malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Saat ini saya untuk memohon pada Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat membawakan doa dalam keadaan sehat. Tuhan berkati Tuhan di malam hari ini kami berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon di saat malam hari ini kami hanya sendiri untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah sehingga kami dari awal hingga akhir nanti dapat mengikuti ibadah di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, Ya, hanya Yesus. pada mohon. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti.
Sulistyorini ya. Oke. Dari kota Kediri. Haleluya. Namun juga terkadang di Sidoarjo ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, puji Tuhan. Amin. Ini adalah sahabat dari Ibu Erna ya. Oke, kita kenal Ibu Erna juga dari Cifung. Baiklah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan ya, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu kita. Haleluya. Oke, Ibu Joyce Putirai ya dari Sidoarjo. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akan lihat tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kualitas rohani ya. Jadi sesuatu yang berkualitas rohani terutama saudaraku, itu pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan yang tidak berkualitas rohani? Apakah ada kemuliaan Allah di sana? Jawabannya pasti tidak ada ya, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat dulu untuk bisa memahami akan tema ini. Kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini, Efesus pasal 2 ayat 10. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu selamat malam, shalom. Ya, shalom. Selamat berjumpa kembali kami di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tema malam hari ini kemuliaan Allah dalam kualitas rohani. Nas Alkitab Efesus 6 ayat 10 yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya, dalam kekuatan kuasanya. Amin. Amin. Akhirnya, saudara-saudara, segala sesuatu itu memang dari awal pasti sampai pada akhirnya, ya. Saudara-saudara, di awal-awal mungkin saudara mengalami berbagai macam situasi yang membuat energi saudara terkuras habis, sehingga saudara menjadi lemah, engkau capek, engkau tidak berdaya, engkau merasa tidak kuat, tidak mampu lagi, engkau merasa seolah-olah sempoyongan dalam keadaan benar-benar sudah habislah harapan, putus asa Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan minta pesan Tuhan malam ini. Akhirnya apa saudara-saudaraku? Ini endingnya. Hendaklah kamu kuat. Nah, terkadang banyak orang di akhirnya itu, di endingnya itu dia nggak kuat. Dia jadi lemah saudaraku ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Amin saudaraku. Bilang hendaklah aku kuat. Amin. Hendaklah kamu kuat di mana saudaraku? Di dalam Tuhan. Apakah di luar Tuhan engkau dan saya bisa kuat? Jawabannya tidak bisa. Nah, inilah kualitas rohani ada di sini. Orang yang punya kualitas rohani itu dia akhirnya kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kalau orang itu di luar Tuhan, apakah dia bisa kuat? Pasti lemah, ya, tidak akan mampu. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, alias Gatot. Gatot itu bukan nama orang, tapi Gatot itu artinya gagal total, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang hari-hari ini sedang lemah. Ada banyak orang-orang hari ini dalam keadaan seperti letih lesu. Dia dalam keadaan tidak berdaya, nggak kuat, nggak mampu, saudaraku. Padahal firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Siapa bilang hidup Kristen ini tidak ada masalah? Ada. Siapa bilang dalam kita mengiring Tuhan tidak ada persoalan? Ada, saudaraku. Siapa bilang dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada angin badai? Ada, saudaraku. Nah, semua persoalan, tantangan, rintangan, hambatan, halangan ini, saudaraku. Dan ini membuat engkau dalam keadaan lelah, letih lesu, engkau capek, saudaraku. Dan Tuhan minta hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar kuat di dalam Tuhan, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini yang kedua, ini benar-benar ada kualitas rohani di sini. Bukan cuma kuat di dalam Tuhan, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat engkau lemah hari-hari ini? Engkau merasa tidak mampu, engkau tidak kuat. Oleh karena engkau menghadapi situasi yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, yang kau pikirkan, yang sedang terjadi dalam dirimu, saudaraku. Dan itu membuat engkau rasanya sudah tidak berdaya lagi. Seolah-olah engkau tidak tahu lagi
harus berbuat apa dalam kehidupan ini. Tuhan pesan malam ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan, ya, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara punya HP, engkau pakai untuk beraktivitas, telepon, terima telepon, engkau chat, terima chatting, engkau browsing, saudara-saudaraku, ya. Lama-kelamaan baterai dari HP-mu itu akan mulai berkurang, ya, dan lama-lama kelamaan akan drop dan akhirnya habis. Engkau tidak bisa beraktivitas, tidak bisa komunikasi lagi. Bagaimana cara supaya engkau bisa berkomunikasi dengan HP? HP-mu itu harus dicas lagi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah pergumulan. Mikirkan masalah anak, mikirkan masalah suami, mikirkan masalah istri, mikirkan masalah mertua, mikirkan masalah menantu, mikirkan masalah cucu, mikirkan masalah uang, masalah segala macam tetebengek. Itu membuat energi saudara terkuras dan membuat engkau lemah. Engkau merasa, Tuhan, aku nggak kuat lagi. Tuhan, aku nggak mampu. Nah, disitulah Tuhan mau engkau datang kepada Tuhan, sumber dari segala sumber kekuatan. Seperti HP kita ini, kita ngecas lagi, saudaraku. Sehingga semua aliran listrik itu masuk dalam HP, baterai kita, dan diisi penuh. Kita bisa beraktivitas lagi. Kehidupan Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Engkau melakukan aktivitas sepanjang hari, melakukan aktivitas dalam kehidupanmu, rutinitasmu. Engkau merasa seolah-olah energimu terkuras habis. Ada saatnya di mana engkau duduk diam di kaki Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa menerima lagi kekuatan kuasa Tuhan. Engkau bisa menerima lagi sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan menyuplai segala kekuatan, ya. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan, ya, siapa yang mendapat kekuatan baru? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Artinya saudara duduk diam. Artinya saudara datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Saudara lihat kakak beradik Marta, Maria. Marta sibuk dengan urusannya, sehingga Marta kelelahan, kecapean. Saudara-saudara, akhirnya dia mulai muncul, ada sedikit marah, ada sedikit emosi. Dia bilang, Yesus suruh Maria bantu aku kecapean. Dan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan urusanmu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Kenapa? Karena Maria duduk di kaki Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti kita duduk di kaki Tuhan tanpa melakukan aktivitas apapun. Ada waktu di mana engkau beraktivitas, melakukan pekerjaan itu boleh. Tapi ada waktu di mana Tuhan mau engkau sediakan waktu 1 jam dengan Tuhan. Tuhan berkata ketika murid-murid kelelahan mengantuk di Taman Getsemani, dia bilang, tidakkah kamu tahan sejam dengan aku? Yesus ngapain di Taman Getsemani? Dia berdoa. Sementara murid-murid mereka kelelahan, mereka ngantuk, saudaraku. Nah, hari ini kita bersyukur, Bapak Ibu, lewat ibadah Sum CLCC ini, saudara-saudara bisa beribadah setiap hari, engkau dengar firman Tuhan. Supaya apa? Kekuatanmu tidak berkurang. Supaya apa? Kekuatanmu makin bertambah-tambah. Supaya apa? Engkau mampu menghadapi situasi-situasi yang sepertinya sulit, sukar, yang bagi manusia biasa tidak mampu menghadapinya. Tapi engkau dan saya bisa melewati semuanya. Amin. Apalagi kita berhadapan dengan alam roh supranatural, saudara. Wow, ini gak main-main, Bapak Ibu. Kita butuh sesuatu kekuatan daripada Tuhan, kekuatan adikodrati. Kita butuh kekuatan kuasa daripada Tuhan untuk kita bisa menaklukkan roh-roh itu, ya. Oke, kita akan lihat next berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik, kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dinyatakan dalam kualitas. Bilang kualitas. Kualitas apa, saudara? Kualitas rohani. Rohani siapa? Rohani orang percaya yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan kemudian dia bukan sekedar kuat, tapi dia bisa memenangkan peperangan itu. Siapa bilang hidup Kristen ini tidak ada peperangan? Ada, Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi peperangan, saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, saudara siap atau tidak siap, setuju tidak setuju, saudara kasih Tuhan, peperangan sedang terjadi, Bapak Ibu. Saudara-saudara, setan akan datang dengan berbagai macam cara untuk menyerang saudara-saudara sekalian. Tapi Tuhan minta, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena waktu engkau kuat di dalam Tuhan, engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya, engkau bukan sekedar bertahan menghadapi peperangan, tapi engkau bisa memenangkan peperangan itu. Katakan amin, ya. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau, saudara-saudara, dan saya alami dalam hidup ini. Nanti saya minta sekali lagi, nanti Ibu Yeti akan nanti berdoa, ya. Bukan berdoa, tapi bersaksi, ya.
tentang apa yang Ibu Yeti alami di hari Minggu yang lalu. Ya, dia menghadapi peperangan, tapi puji Tuhan akhirnya dia bisa menang ya. Dan ini kita dapat pelajari terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 34 sampai dengan 35. Nah, ini adalah hal yang sangat membahagiakan kita. Ini adalah sangat menggembirakan kita ya. Ini adalah sesuatu kabar baik buat kita sekalian. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan dapati ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas rohani. Bilang kualitas rohani. Amin ya. Mari kita lihat siapakah dia, saudaraku. Nah, ternyata dia adalah orang yang sadar. Dia sadar bagaimana? Bahwa hidup Kristen adalah, mari kita lihat ini kualitas rohani ya. Hidup Kristen adalah yang pertama, dia adalah orang yang mendengar nasihat firman Tuhan. Bilang amin. Tujuannya apa? Supaya dia makan, dan setelah dia makan, dia selamat dari bahaya. Bahaya kenapa? Karena kehabisan tenaga. Orang kalau tidak makan berhari-hari, itu energinya makin berkurang dan dia akan lemas, dia akan loyo, dia tidak akan mampu, sehingga dia tidak akan bisa melakukan apapun. Makanya ini nasihat firman Tuhan yang disampaikan Paulus, supaya teman-teman yang ada di dalam bahaya karena mereka menghadapi gelombang badai itu menerpa bahtera perahu mereka harus makan dulu. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 27 ayat 34. Kisah Para Rasul 27 ayat 34. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, karena itu aku menasihati kamu. Tujuannya apa? Nasihat itu tujuannya apa? Supaya kamu makan dahulu. Nah, Tuhan tahu bahwa perut kita ini butuh makanan, saudaraku. Makanan apa? Makanan jasmani ya. Nasi dan lauk pauk, ikan sayur dan sebagainya, saudaraku. Supaya apa? Membuat tubuh kita ini jadi fit, menjadi kuat, menjadi bertenaga lagi, saudaraku. Namun, saudaraku, roh dan jiwa kita juga butuh makanan. Makanannya apa? Makanan rohani, yaitu roti hidup, firman Tuhan, roti hidup dari sorga. Dan minuman rohani, yaitu air hidup, air sorga ya. Air kehidupan dari sorga bagi kita, sehingga bisa mengenyangkan roh kita, menyegarkan roh kita. Amin ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, saudaraku ya. Nah, itu penting Bapak Ibu, kecuali kalau dalam hal-hal tertentu saudara-saudara ada punya semacam komitmen dengan Tuhan selama berpuasa, itu bisa-bisa aja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu di mana kita perlu makan, tapi ada waktu-waktu di mana kita berpuasa. Almarhum Opa itu, dia suka berpuasa, dia sudah mengagendakan ya, di bulan sekian dia akan berpuasa sekian waktu, saudaraku. Dan dia lakukan itu dengan tekun. Sampai puji Tuhan ya, akhirnya Tuhan panggil beliau pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan saya percaya beliau sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan dia pasti mendapatkan mahkota ya, yang Tuhan janjikan kepada orang-orang setia. Saudara kasih Tuhan, saya sebelum berkhotbah ini, sebelum ibadah dimulai, saya makan dulu ya Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Perut saya ini kenyang, supaya saya bisa berkhotbah dengan baik, ada tenaga ya saudaraku. Nah, terkadang habis khotbah itu lapar saudaraku. Dan biasanya kalau lapar ini kadang-kadang jemaat ya ajak makan di sana, makan di situ, saudaraku. Dan itu membuat energi saya kembali pulih, saudara. Ya, kami di dalam ibadah-ibadah doa malam, semalam suntuk dari sore, dari malam jam 7 malam ya sampai jam 4 pagi, saudaraku. Itu kita bagi ada 3 sesi. Jadi setiap kali sesi pertama selesai, nah disediakan snack, roti, dan juga ada air putih kita minum ya, atau kalau mau ngopi atau mau teh nanti sudah disediakan. Nah, kita habis ibadah sesi pertama kita makan dulu. Untuk lanjut ke sesi yang kedua, saudaraku. Nah, sesi kedua selesai gitu juga. Ada sediakan lagi roti, kita makan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Dan sesi ketiga begitu, saudaraku, sehingga kita itu kuat, mampu menghadapi, saudaraku ya, peperangan rohani di dalam doa-doa semalam suntuk. Dan saya berkata buat Anda sekalian, semua yang hadir malam hari ini, saya mau katakan, ini bukan kebetulan. Dan saya tahu ini adalah jawaban doa dari apa yang kami lakukan sebelum pandemi itu melanda
seantero dunia ini, saudaraku. Kami dalam doa, kami berseru minta jiwa-jiwa itu. Dan ternyata jiwa-jiwa itu sudah ada di sini. Dan kita berdoa lagi, Tuhan, lipat gandakan jiwa-jiwa ini. Bukan cuma sekedar puluhan orang, bukan cuma sekedar ratusan. Saya berdoa juga supaya bisa ribuan, bahkan jutaan. Karena Tuhan ingin banyak orang diselamatkan, ya. Ini penting, Bapak Ibu. Mendengarkan nasihat firman Tuhan itu penting. Apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, itu tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sembuh, engkau bisa sakit, tergantung apa yang kau dengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, engkau bisa dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, tergantung apa yang kau dengar. Pastikan malam ini engkau sedang mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mazmur Daud, Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik siapa? Orang yang melakukan kejahatan. Dalam bahasa Inggris disebut the wicked. Itulah orang yang melakukan kejahatan. Dari pikirannya jahat, saudaraku, ya, mulutnya jahat, hatinya jahat, saudaraku, ya, bahkan juga perbuatannya jahat. Nah, orang fasik, Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 6, sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang benar akan menuju kepada kehidupan. Kita semua yang berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan sedang menuntun kita untuk menuju pada hidup yang kekal, everlasting life. Yang percaya, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia, saudaraku, ya. Kita lihat siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya, di dalam kualitas rohani. Yang kedua, dia adalah orang yang menyadari bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang mengucap syukur. Bilang mengucap syukur. Katakan amin, ya. Mengucap syukur kepada siapa? Mengucap syukur kepada Allah, ya. Saat engkau mengambil roti dan mulai menyatu dengan tubuh Kristus. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 27 ayat 35. Kisah Rasul 27 ayat 35. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Amin. Amin. Sesudah berkata demikian, siapa yang berkata demikian? Ini Rasul Paulus, ya. Dia menasihati supaya mereka makan dulu. Nah, mereka rupanya sudah pegang roti. Dan mereka mengadakan perjamuan kudus di atas kapal yang sedang dalam keadaan diombang-ambingkan ini, saudaraku, ya. Dan Paulus mengadakan perjamuan kudus di situ, saudaraku. Jadi hidup Kristen yang berkualitas itu hidup yang seperti apa? Mengucap syukur kepada Allah. Orang yang tahu mengucap syukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, dia adalah orang yang tahu mempermuliakan Tuhan. Itulah kualitas rohani ada di situ. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengucap syukur? Artinya dia menggerutu, dia ngomel, dia suka bersungut-sungut. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada, ya. Ciri yang kedua dari orang yang memiliki kualitas rohani yang baik itu adalah dia tahu mengucap syukur. Orang yang tahu mengucap syukur, dia sedang menghadirkan kuasa Tuhan di dalam dirinya. Sebagaimana Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan, dan ketika dia mengucap syukur kepada Bapa, dan tiba-tiba terjadi multiplikasi, pelipat gandaan dari 5 roti 2 ekor ikan itu menjadi banyak sekali. Bahkan Alkitab berkata yang makan itu adalah laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya kalau laki-laki yang datang, ya, kaum pria yang datang 5.000 orang, kalau dia bawa istrinya, selaku itu 5.000 kali 2 sudah 10.000. Kalau dia punya anak 5 atau 3, jangankan 5 atau 3, dia bawa 1 anak aja. Jadi 5.000 kali 3, suami, istri, anak. Itu sudah berapa? 15.000, selaku. Mereka makan semua sampai kenyang. Ada sisanya? Ada. Berapa banyak? 12 bakul. Bagaimana hal itu bisa terjadi pelipat gandaan? Bahkan ada sisanya lagi, saudaraku. Hal itu terjadi karena Yesus tahu kunci untuk menghadirkan kuasa Tuhan, mujizat pelipat gandaan, yaitu dengan ucapan syukur. Malam ini berapa banyak saudara mengerti rahasia ini? Engkau mengerti bahwa Tuhan ingin engkau mengalami kualitas rohani dengan engkau mengucap syukur. Lambaikan tangan. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan malam ini? Lambaikan tangan, bilang saya mau Tuhan. Belajar mengucap syukur, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan saudara-saudaraku suka Bapak Ibu dalam keadaan grundel,
dalam keadaan berat hati. Lakukan apapun dengan hati yang bersyukur ya. Bersyukur membuat saudara itu makin tinggi di hadapan Tuhan. Bersyukur akan membuat kualitas rohani saudara makin naik di hadapan Tuhan. Sementara orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu, mereka hanya berputar-putar di situ saja. Seperti orang Israel yang bersungut-sungut, saudaraku. Dan akhirnya mereka mati dipagut oleh ular beludak. Dan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Saudaraku, orang yang menggerutu, bersungut-sungut, saudaraku, itu tanda dia menghina Tuhan. Tanda dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tanda dia sedang berkata bahwa Engkau Yesus Tuhan tidak mampu menolong aku. Dan orang yang seperti ini tidak akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Tapi sebaliknya orang yang tahu mengucap syukur. Meskipun kesembuhan belum dia terima, tapi dia ucap syukur. Tuhan, terima kasih buat kesembuhan yang Engkau berikan kepadaku. Nah, ketika engkau tahu ucap syukur, dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Kun fayakun, sud langsung jadi. Meskipun yang ada kurang, meskipun yang ada sedikit, meskipun yang ada kecil, Tuhan mampu membuat yang kurang menjadi banyak, yang sedikit menjadi melimpah, yang kecil menjadi besar. Amin, saudaraku. Belajar mengucap syukur, saudaraku. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada, saudaraku. Itulah orang yang tahu mengucap syukur. Jadi hari ini kalau engkau belum dapatkan pertolongan Tuhan, ucap syukur bahwa pertolongan Tuhan sudah tiba dalam kehidupanmu. Ucap syukur bahwa doa-doa yang kau naikkan itu Tuhan sudah mendengarnya dan Tuhan sudah mengabulkan doamu. Katakan amin. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Saya minta saudara ambil waktu sebentar. Saudara ucap syukur dulu. Letakkan tangan kirimu, arahkan di depan layar monitor, dan mari bersama dengan saya ucap syukur. Apa yang saudara minta, jangan engkau minta lagi. Sekarang engkau bersyukur. Tinggal engkau bersyukur saja. Ucap syukur bahwa kesembuhan sudah terjadi bagi tubuhmu yang sakit. Engkau yang sakit jantung, yang sakit ginjal, yang sakit diabetes, yang sakit mengalami penyakit akut, atau cucumu, atau anakmu, atau mertuamu, menantumu yang sakit, bahkan tubuhmu yang sakit, jantungmu yang sakit, apapun yang sakit, ucap syukur. Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang mengalir. Pada saat engkau bersyukur, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir. Engkau sedang menarik oksigen dari sorga. Engkau sedang menerima kekuatan adikodrati. Engkau sedang menerima kuasa Tuhan, mulai mujizat Tuhan mulai tercipta dalam tubuhmu. Terima pada malam ini, aliran kesembuhan sudah mengalir. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Amen. Mari kita lihat, Bapak Ibu, jangan lupa ya. Nanti kita mengucap syukur untuk nanti hari Minggu kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas rohani. Mari kita lihat. Dia adalah orang yang sadar bahwa hidup Kristen itu, yang ketiga, hidup Kristen itu adalah hidup yang membuka hati. Jangan tutup hati ya. Membuka hati bagi apa, saudaraku? Bagi firman yang didengarnya untuk apa? Menguatkan hati semua orang yang hadir di situ. Jadi malam ini jangan ada satupun yang menutup pintu hati. Buka pintu hatimu lebar-lebar. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 27 ayat 36. Kisah para Rasul 27 ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Amin. Amin. Maka kuatlah hati semua orang itu. Kapan, saudaraku? Pada waktu mereka mendengar akan perintah Tuhan untuk mereka makan, saudaraku. Wow, itu kabar baik. Alkitab berkata, maka kuatlah hati semua orang itu. Terkadang hati kita lemah, kenapa? Karena kita kurang mendengar firman Tuhan. Orang Kristen yang kurang mendengar firman Tuhan atau tidak mendengar firman Tuhan, itu hatinya lemah. Kalau hatinya sudah lemah, Bapak Ibu sekalian, maka siap-siap, saudaraku. Yang namanya penyakit, yang namanya virus, kuman, bakteri akan masuk menyerang orang itu. Dan dia tidak akan pernah mampu untuk bertahan menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan minta malam ini engkau menguatkan hati dengan apa? Setiap hari engkau mendengar firman Tuhan. Jadi ibadah-ibadah seperti ini membantu kita supaya hati kita tidak lemah, saudaraku. Nah, setan tahu bahwa saudara, di saat orang mulai lemah,
hatinya mulai lemah dan setan masuk di situ. Dan setan mulai menguasai kehidupan dia. Tapi kalau hati saudara menjadi kuat oleh karena firman Tuhan, setan tidak ada kesempatan masuk. Setan tidak ada akses untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena semuanya diproteksi oleh kuasa firman Allah. Katakan amin. Sehingga kau aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Apa hasilnya? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Kita lihat ya. Ini dia. Saudara-saudaraku, dia mendapatkan jaminan. Mendapatkan jaminan apa, saudaraku? Jaminan keselamatan. Nah, ini keselamatan secara jasmani ya. Selamat dari bahaya badai ya, gelombang yang besar. Melalui makanan roti itu ya, pada saat dia makan roti dia jadi kuat sehingga dia bisa melakukan aktivitas ya, bisa menolong dirinya untuk selamat dari bahaya itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 34. Kisah para Rasul 27 ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Ini janji Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalamu. Kapan, saudaraku? Pada waktu dia dengar nasihat itu dan dia makan. Nah, makan dulu supaya saudara bisa bertenaga, bisa berenergi, untuk saudara bisa luput dari bahaya itu ya. Ini janji Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Haleluya, bagi orang percaya kita perhatikan ya, yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia makan roti yang dipecah-pecahkan itu dengan apa? Dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 27 ayat 35. Kisah para Rasul 27 ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Amin. Amin. Saya orang yang memang penggemar roti, suka makan roti ya. Nah, roti yang dimakan itu di waktu pagi, Bapak Ibu, dan di waktu sore ya. Jadi waktu pagi makan roti, sore makan roti ya. Kalau nanti siang baru nasi, dan malam atau maghrib itu baru makan nasi ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi waktu kami di jalan, puji Tuhan, tadi Ibu Sinta beli roti enak sekali ya. Dan saya simpan roti itu untuk nanti jam 3, saudaraku. Nah, pada saat sudah makan siang, jam 12, saya istirahat sebentar sambil persiapkan firman, belajar-belajar. Pas jam 3 mulai. Ya, saudara, kebiasaan kami, orang di Maluku biasa begitu ya. Jam 3 kita mulai snack dulu, saudaraku. Kalau orang barat bilang tea break ya. Saudara-saudaraku, dan saya menikmati sekali, roti itu enak ya. Saudara kasih Tuhan, dan jangan lupa nanti kita pun menikmati roti kudus ya, yaitu roti perjamuan. Kita siapkan untuk hari Minggu, saudaraku ya, hari Minggu malam kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang belum punya roti, harap Anda mempersiapkan roti ya, roti dan anggur supaya kita bisa menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Amin ya. Oke, itulah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, hasil yang ketiga. Ini dia. Hasil yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini dia luar biasa. Dia menerima roti yang didoakan dan kemudian dimakan dengan ucapan syukur. Jadi roti yang didoakan dan setelah dimakan dengan ucapan syukur itu nikmat sekali. Itu akan menjadi berkat, itu akan menjadi sesuatu yang membawa suatu kebaikan bagi tubuhnya ya, sehingga tidak ada penyakit apapun. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 27 ayat 36. Kisah para Rasul 27 ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Amin. Amin. Dan mereka pun makan juga. Haleluya. Mereka ini semuanya makan ya. Haleluya. Praise God. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sebelum kita akan berdoa malam hari ini, nanti akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Kita akan dengarkan dulu kesaksian dari Ibu Yeti ya, untuk menguatkan kita semua, karena beliau hari Minggu kemarin menghadapi serangan ya, peperangan rohani, tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, sehingga beliau bisa menang, lolos ya. Puji Tuhan. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak, selamat malam semuanya. Yes. Bapak Ibu,
saya akan kesaksian pada hari Minggu tanggal 3 kemarin, sepulang dari gereja, malam itu saya dapat WA. WA itu adalah ancaman. Ancaman saya akan di magic, saya melalui ritual bunga-bunga dan juga foto saya di dalamnya itu, dan juga ada boneka yang siap ditusuk-tusuk, dan orang itu bilang, malam ini kamu akan menderita sakit tanpa berdarah. Kalau tidak, jangan bilang aku laki-laki. Jadi saya diteror dan diancam karena saya telah diancam. Saya telepon Pak John, Bapak, saya dapat ancaman seperti ini. Bagaimana? Saya takut karena malam ini akan ada gerakan, saya akan di magic, saya akan diguna-guna dengan ritual seperti ini. Saya kirim semua ke Pak John, dan Bapak bilang, jangan khawatir karena ada Tuhan Yesus. Ayo mari kita berdoa. Kita berdoa. Maka setelah itu saya pun diajak berdoa. Malam itu juga jangan khawatir, terus berdoa sama Pak John. Dan paginya saya mengikuti ibadah Zoom ini jam 4. Saya juga bersyukur bahwa sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat karena berkat Tuhan Yesus melindungi saya. Begitu Bapak untuk kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman, ya saudaraku. Jadi setiap orang yang punya iman karena dengar firman Tuhan, dia tidak akan bisa dikalahkan, tapi dia mengalahkan, ya. Segala roh-roh dalam dunia. Saya bilang pada Ibu Yeti, roh dalam dunia, roh yang lemah. Satu. Yang kedua, miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Kenapa kita harus takut dan takluk kepada roh seperti itu? Tidak perlu. Roh itu yang harus kita perintahkan. Dia harus tunduk di bawah otoritas kuasa Allah. Dia harus ada di bawah telapak kaki kita. Katakan amin. Malam ini berapa banyak sudah percaya bahwa roh-roh jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan ada di bawah kaki kita. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Maka itu Bapak Ibu perlu melatih telinga saudara setiap hari dengar firman Tuhan supaya engkau tidak takut, ya. Engkau pasti jadi pemenang. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Oke, kita akan berdoa dan Ibu Joyce Putiraya akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Telah sedikit banyak firman-Mu yang kamu dengar, yang kami terima melalui Bapak Pendeta John Sarbunan, sungguh menjadi memaafkan dan membuka pikiran mengenai kehidupan yang lebih luas, Tuhan. Terima kasih karena telah membangkitkan kami dengan firman-Mu yang memberi kami kekuatan, maupun dengan peristiwa Ibu Yeti. Kami percaya, kami luar biasa dengan masalah di dalam rumah tangga kami. Ya Yesus. Seperti Ibu Yeti yang dia pakai kuasa-kuasa kegelapan, tapi tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan
Tutup bungkus Ibu Yeti mulai dari pagi, siang, sore, malam. Ibu Yeti bersama Engkau. Terima Dan kasih dari Tuhan. kebenaran firman ini Tuhan, itu satu kekuatan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Joyce. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita, koordinator kita malam ini, Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo, Surabaya. Dipersilakan Bu ADC. Ya, sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan malam hari ini. Dan yang dari Ibu Yeti ya, yang menguatkan kita semua bahwa Tuhan segala-galanya di atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, lagi kita akan dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Kubun di Papua. Akan Bu Weli. Baik, terima kasih Bu Adelte untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa perpetik bagi bangsa dan negara dan juga bagi gereja CLCC. Doa perpetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Weli untuk doa profetik bagi kita semua malam hari ini ya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Selamat malam. Selamat malam semua. Shalom. Shalom. Ya, untuk pengumuman atau info gereja CLCC
Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4 mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 30 Maret pukul 10 pagi, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sintanini Sulistiawati. Gereja CSCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Bapak John Sarbunan MA. Info penting, spesial Happy Birthday Maret 2024, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 21 Maret, Bapak Muris Kana dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikian info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya Selatan atau Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka dan keluarga. Amin. Ya, Ibu Lydia, terima kasih ya untuk pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi buat Ibu Lydia Eka dan keluarga. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Tapi sebelumnya kita patut mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus ya. Semua karena kasih anugerah-Nya, kita boleh dikuatkan bahkan diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Dan bagi semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, Ibu Lydia Eka, Ibu Werli Hukubun, Ibu Joyce Putirai, Ibu Yeti Sulistiawarini yang sudah sekaligus memberikan kekuatan lewat kesaksian ya. Tuhan berkati dan tetap kuat di dalam Tuhan. Juga tak lupa Bapak Angki Wara yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman buat kita semua. Dan juga ada lagi satu ya, Bapak Hendro yang begitu setia menayangkan seluruh acara pada malam hari ini ya. Dari awal sampai akhir sebagai multimedia di Gereja CSCC. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama Bu, selamat hari.
Amin. Oke. Dan semua yang sudah hadir pada malam hari ini Bapak Ibu, pastikan kita semua kuat untuk menghadapi hari esok bersama dengan kekuatan Tuhan pastinya ya. Jangan dengan kekuatan kita. Itu ya Pak John ya. Yes. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless all. Dan kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Tapi ada satu Bapak John, ada satu yang kelewatan ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menuliskan chat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya pergumulan dan beban berat ya. Dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor masing-masing agar nanti setelah ibadah langsung didoakan oleh Bapak Gembala dan tim doa Gereja CFCC. Terima kasih sekali lagi semuanya. God bless all. Dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan MA. Silakan Pak John. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor malam hari ini. Ketika nama saudara mulai disebutkan satu persatu, maka secepat itulah kuasa Tuhan menghampiri saudara-saudara sekalian. Pada waktu namamu disebutkan, maka itu ada satu vibrasi, ada suatu elemen yang luar biasa, ada suatu koneksi dengan sorga. Ya, imani malam hari ini bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan ingin jangan ada satupun yang lemah. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya, di dalam nama Yesus. Ketika saya mulai menyebutkan nama saudara, engkau berkata, I receive. Engkau yang sakit bilang, I receive dalam nama Yesus. Ya, siap terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Ibu ADC, engkau terima dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putiraya, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Ong Tio Kim, engkau terima dalam nama Yesus. Pak Hendro, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistio Rini, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Yohan, Cindy James, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, engkau terima dalam nama Yesus. Hambamu juga terima, I receive malam hari ini. Kau percaya Tuhan, tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Tuhan proteksi semuanya malam ini dengan kuasa darah Yesus. Bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir malam ini, Tuhan proteksi mereka juga sehingga mereka aman. Berkati kebaktian besok pagi, percaya ada kuasa Tuhan yang tersedia di sana. Di dalam nama Yesus, percaya malam hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja, dan kami yakin Tuhan, mujizat Tuhan sudah terjadi malam ini. Untuk Ibu Ong Kyokyam juga, kuasa Tuhan sudah terjadi bagimu Ibu Ong, imani dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kebaktian untuk besok malam, kebaktian sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian Tuhan tanggal 30 di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan berkati kebaktian yang akan datang, kami percaya ada satu lawatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Aku berdoa malam ini, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan, tanganmu itu ada kuasa Tuhan. Imani malam hari ini, ada vibrasi, ada suatu dalam nama Yesus. Ada sesuatu kuasa ilahi yang akan turun atas kehidupanmu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, apa yang engkau bertindak bersama dengan Tuhan. Mujizat itu terjadi. Mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu. Bahkan mujizat ekonomi akan dipulihkan dalam nama Yesus. Roda keuanganmu akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi hal yang membuat engkau susah dan sedih. Dalam nama Yesus, segala roh kebocoran di mana-mana tidak akan terjadi lagi. Semua belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hardik semuanya jauh dari hidupmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah juga studi mereka. Diberkatilah juga kesehatan tubuhmu. Diberkatilah bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, karirmu. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagimu. Tuhan sudah bukakan pintu-pintu ajaib bagimu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atasmu. Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan berkati engkau dan pasanganmu. Tuhan berkati anak cucu keturunanmu. Tuhan berkati mertuamu, menantumu. Semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise God. Memberkati semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendro, Bu Eli, Doanya ya, pelayanan. Bu Lydia Eka, Bu Adece. Terima kasih Pastor John doanya. Ya, sama-sama Bu Ong, semangat ya. Bu Joyce, Bu Weli, Pak Fransangki. Umeniwati Shalom buat Yes. semua. Halo Bu Weli. Ya. Ya, salam buat semua keluarga di rumah ya. Amin. Oke, Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, puji Tuhan Bu Yeti, Bu Joyce, Bu Lydia Eka, salam buat semua di rumah ya. Amin. Bye-bye. God bless you Ya, all. Pak Fransangki, Bu Joyce, sampai jumpa Sampai ya. besok. Sampai besok lagi. Tuhan berkati semuanya. Bye, Ya. John. Amin. Bye-bye. 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 Amin. Ya. Salam Pak Frans buat keluarga ya di rumah. Ya, buat Maitru anak-anak. Amin. Ya.